dalam pekan ini peristiwa-peristiwa politik besar terjadi. Pertama, ini adalah pekan terakhir pemerintahan Pak Jokowi. Kemudian pekan depan, mulai hari Minggu, sudah akan ada presiden baru, insya Allah. Sesudah jam 12 gitu paling lama presiden kita sudah akan baru pada tanggal 20 itu. Nah sebelum itu 2 hari terakhir ini atau 3 hari terakhir ini kita juga mendapat informasi dan melihat dinamika politik yang cukup hangat menjadi perhatian masyarakat, yaitu penunjukan atau pemanggilan calon-calon menteri dan calon wakil menteri. Komentar banyak sekali, nanti kita tunggu saja perkembangannya. Nah, oleh karena ini mau ada presiden baru, maka saya ingin menyampaikan titipan dari beberapa akademisi, guru besar di Yogyakarta, karena beberapa hari yang lalu saya berdiskusi dengan kawan-kawan guru besar dan akademisi di Jogja. Ada beberapa isu yang menjadi perhatian mereka, terutama nasib demokrasi Indonesia saat ini dan pasca lengsernya Presiden Jokowi nanti. Baik, semuanya akan saya bahas secara terus terang. Bismillah. Silakan. Mau tanya apa? Baik Pak Mahfud, Bapak sudah menyaksikan hari-hari ini, kira-kira sudah bisa membayangkan seperti apa kabinet Pak Prabowo, bagaimana birokrasi Pak Prabowo ke depan? Ya mudah-mudahan bagus lah ya. Jadi pembentukan kabinet ini kan hak prerogatif Presiden. Sebagai konsekuensi dari kita berdemokrasi, yaitu memilih presiden secara demokratis, dan yang terpilih siapapun tentu harus kita dukung, ya, karena ya negara harus berjalan, tidak bisa ada yang tidak puas lalu ngotot terus. Demokrasi itu begitu, ya sudah, yang kalah ngalah. Bukan ngalah maksudnya, yang kalah harus menerima fakta bahwa itulah pilihan rakyat. Seperti sering saya katakan, ya ketika seseorang termasuk saya, termasuk siapapun itu maju sebagai calon, pasti yakin bahwa dirinya tuh bisa dan bisa lebih baik. Tetapi ketika rakyat memutuskan bahwa yang lebih baik menurut rakyat itu si A, yang lebih baik dalam konteks ini Pak Prabowo, ya sudah kita terima, karena itulah demokrasi. Nah, keterpilihan itu harus disertai juga dengan pemberian hak prerogatif. Nah, sekarang kan Pak Prabowo membuat ya semacam kejutan tradisi baru ya. Menterinya banyak sekali, waminnya 2 kali lipat kayaknya dari menterinya. Tapi oke, itu tidak melanggar konstitusi. Tapi Pak Mahfud sendiri tidak membayangkan akan seperti itu jumlahnya kabinetnya. Saya semula tidak membayangkan, tetapi sesudah ternyata banyak, ya enggak apa-apa juga, itu urusan Pak Prabowo. Ada berbagai analisis ya, ada yang mengatakan wah itu titipan si A, itu jatahnya si ini, itu jatahnya si itu, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga semua yang berjasa dalam pemilu itu diberi porsi di situ. Itu bisa begitu juga ya. Tapi bisa juga, siapa tahu ya, Pak Prabowo itu kan bukan orang bodoh ya, dia orang pinter tuh. Jangan-jangan itu ada satu strategi yang sedang dia atur. Ya begini kan aja dulu. Entah apa maksudnya nanti kita lihat. Silakan masyarakat mengomentari dulu kira-kira gitu ya. Silakan masyarakat komentari dulu. Kan bisa banyak analisis tentang itu ya. Mungkin itu baik loh untuk satu strategi yang nanti akan dikeluarkan target dari strategi itu, goalnya mungkin akan dikeluarkan nanti dalam waktu tertentu. Jadi kita serahkan semuanya itu kepada Pak Prabowo, dan kita tentu tidak bisa menyatakan itu jelek sekarang. Ya sekurang-kurangnya 100 hari lah kita lihat ya sesudah dilantik itu. Nah tetapi yang terpenting sebenarnya dari
ini demokrasi itu kan ini oleh-oleh di Jogja kemarin sebelum ada yang bilang itu demokrasi itu kan sebenarnya alat untuk redistribusi kekuasaan, iya kan? Jadi bagusnya demokrasi itu kekuasaan itu harus dipergilirkan secara periodik. Kemarin redistribusinya seperti itu, sekarang redistribusi lagi oleh Pak Prabowo. Ini kamu pakai ini, kamu pegang ini, itu bagusnya demokrasi dan itu diatur secara periodik sehingga yang tidak kebagian di dalam distribusi baru itu tidak apa-apa gitu. Tapi nanti terus pada periode berikutnya akan terjadi lagi hal yang sehingga seperti ini. Ini kita baca sebagai bagian dari redistribusi baru lagi oleh Pak Prabowo gitu. Iya, dan itu perlunya demokrasi, tidak apa-apa. Nanti kan akan ada redistribusi lagi sesudah 5 tahun. Dan menurut saya tidak perlu 5 tahun sih. Nanti kan ini pemerintah ini berjalan tahun 2025 tuh sekurang-kurangnya setengah tahun tuh masih mencari pola karena ini banyak yang baru dan macam-macam. Ada nomenklatur baru, ada peraturan baru, mencari fasilitas baru, ada yang kosong, ada yang benturan, itu pasti terjadi kan. Nanti itu mungkin setengah tahun sampai setahun. Itu awal 2006, pertengahan 2006 itu sudah orang mulai pengelompokan politik baru untuk pemilihan presiden 2009 seperti yang dulu kan. Mulai lagi menyiapkan untuk next. Dulu kan survei-survei sudah dimulai pada malah tahun 2020 kan. Tahun 2020 itu sudah muncul nama-nama yang akan bersaing waktu itu yang memang sudah nama Prabowo, nama Anies, nama Ganjar. Padahal itu baru tahun pertama, tahun kedua tahun gitu pertama, ya. Lalu ada nama-nama lain Erlangga, Muhaimin, Mbak Puan. Tapi memang yang tiga ini sudah leading sejak 2020 dan disurvei terus. Dan itu akan muncul lagi nanti sejak tahun sekurang-kurangnya akhir tahun 2006 itu sudah terjadi regrouping baru di dalam politik. Itu hal yang wajar saja. Untuk apa? Untuk redistribusi lagi. Yang berkuasa ingin tetap berkuasa dan ingin solid, yang tidak berkuasa ingin ngambil atau mendapat bagian. Yang di dalam ini kira-kira tidak dapat bagian, dia akan grup baru kan biasa begitu dan itu bagus lah kalau demokrasi menurut saya. Oke, baik. Kalau gitu saya sekarang mau lanjutkan kepada apa yang Pak Mahfud sebutkan tadi sebagai oleh-oleh Jogja. Iya. Bapak menyatakan bahwa pertemuan terakhir kemarin ketika ke Jogja berdiskusi dengan para guru besar dan sejumlah akademisi di Jogja, lalu sebagian dari mereka atau mungkin semua mereka menitipkan sesuatu kepada Pak Mahfud tentang ekspektasi mereka terhadap pemerintahan mendatang. Nah, saya ingin Pak Mahfud menjelaskan dulu apa pertemuan itu seperti apa. Karena kami sudah punya videonya Pak, kita sudah punya videonya juga, mau kita tayangkan nanti untuk saya minta Bapak menjelaskan apa maksudnya, apa konteksnya dan maksudnya kenapa itu mereka sampaikan. Monggo diceritakan dulu Pak pertemuan itu. Ya seperti biasa ya sejak dulu, bahkan sejak jadi menteri sekalipun, atau sebelum jadi menteri sampai jadi menteri Polhukam, sampai sekarang setiap saya ke Jogja itu pasti bertemu dengan para akademisi yang concern dengan negara kita ini. Biasanya sih sambil ngopi di Kopi Keloto Pak ya? Biasanya di Kopi Keloto, warung SGPC, Bu Suryo, kemudian terkadang lebih terbatas lagi nanti di warungnya Bu Agengnya Butet gitu. Iya, betul. Nah, yang datang itu biasanya guru besar dari berbagai perguruan tinggi. Nah, yang kemarin ini terakhir hari Senin pagi itu di rumah saya, lesehan gitu. Hampir 20 yang datang, guru besarnya itu. Tentu dengan kru saya menjadi agak banyak. Nah itu memang berdiskusi tentang bagaimana negara ini ke depan. Satu tahap kita sudah anggap selesai, yaitu Pak Jokowi, kita pastikan beliau sudah akan berhenti pada tanggal 20. Tidak ada lagi kekhawatiran bahwa itu tidak akan terjadi. Sudah semuanya percaya tanggal 20 itu akan terjadi serah terima. Kita mengucapkan selamat jalan kepada Pak Jokowi. Kembali ke tengah-tengah masyarakat, tentu masih punya hak politik kalau mau siapapun karena ini negara demokrasi. Tapi kembali ke tengah-tengah masyarakat lagi, tidak sebagai presiden. Dan perannya di dalam politik, pengaruhnya di dalam politik yang selama ini dikhawatirkan sudah diproporsionalkan oleh gerakan masyarakat sehingga insya Allah pelantikan ini berjalan aman. Dan kita tentu mengucapkan selamat bertugas kepada Pak Prabowo dan
pertemuan di Jogja itu memberi catatan-catatan yang mohon pemerintah ke depan di bawah pimpinan Pak Prabowo itu memperhatikan bahwa itu masalah bangsa kita. Masalah bangsa kita agar betul-betul menjadi kuat, tidak selalu kisruh, tidak terjadi rongrongan terhadap ideologi dan konstitusi kita, baik itu oleh politisi-politisi yang duduk di partai politik dan pemerintahan maupun oleh orang luar yang radikal ingin merongrong ideologi dan konstitusi kita. Nah, itulah sebabnya lalu kemarin banyak yang dicatat, tapi mungkin kita sekarang bisa, tinggal saudara mau tanya apa sekarang, karena sangat banyak, saya tidak bisa nerangkan satu-satu. Kami menghimpun videonya, Pak. Ada belasan orang kan yang hadir di situ, lalu beberapa kita ambil, Pak, kita coba lihat, 4 atau 5 video, saya coba tayangkan, terus langsung Bapak memberikan konteksnya seperti apa, ekspektasi detailnya itu seperti apa. Kita coba dulu, ini video pertama dari Profesor Kunchoro, Pak. Profesor Kunchoro. Ya, Guru Besar UGM. Ya. Guru Besar dan mantan Ketua Dewan Guru Besar UGM. Oh, mantan Ketua Dewan Guru Besar. Oke, Profesor Kunchoro. Ini videonya, Pak, kita lihat dulu. Saya sudah melihat sinyal bahwa 15 kelompok yang akan datang akan terjadi perang saudara di IKN. Dari mana saya mengatakan pembangunan IKN itu sendiri jauh tidak melibatkan masyarakat. Yang menarik adalah bahwa pendidikan di IKN itu justru yang menangani, yang memandui IPB. Dari Mulai Warman sendiri sangat minimal mereka terlibat. Sebetulnya pada saat prakonstruksi ini disiapkan tenaga kerja untuk tahap berikutnya. Termasuk di antara sekarang ini kita sudah masuk operasi karena IKN sudah mau difungsikan. Tetapi persoalannya adalah tenaganya diambil dari mana? Karena masyarakatnya tidak dilibatkan dalam pendidikan itu. Seharusnya pada saat prakonstruksi, di sini nanti butuh tenaga seperti ini. Masyarakat yang ada di IKN, di sekolah di mana, sehingga ketika mereka ada ini, mereka sudah siap dan programnya mereka. Itu yang penting. Tapi sekarang tidak. Tahu operasi itu adalah terjadi migrasi besar-besaran, melalui berbagai level, pindah ke IKN. Akibatnya masyarakat lokal akan semakin terbesar. Belum lagi isu yang menyangkut masalah pembebasan tanah yang tidak selesai di IKN itu. Ini menunjukkan bahwa ada perlawanan termasuk adat. Kemudian yang pembenaran dalam sektor hukum. Yang buat saya paling ngeri sektor hukum itu adalah hukum yang betul ketika menjadi panglima. Tetapi hukum digunakan untuk sandera, digunakan untuk alat pembenaran. Ya, Pak Mahfud, ini Profesor Kunchoro seperti saya sampaikan tadi. Saya perhatikan Bapak ngetik-ngetik itu tuh mencatat, Pak, ya, apa yang disampaikannya? Iya, saya mencatat. Lagi ngomong terus Bapak mencatat itu poin-poinnya. Iya. Apa, Pak, yang dijelaskan tadi? Kita dengarkan sepintas kan IKN, kekhawatiran tidak dilibatkannya masyarakat sehingga menimbulkan konflik, juga ada persoalan hukum. Persisnya gimana, Pak? Iya, jadi begini, bukan hanya Pak Kunchoro ya yang bicara begitu, bahwa IKN itu sedang menyimpan bom waktu. Ini pandangan mereka. Prof. Kunchoro ini. Oleh sebab itu kita sampaikan ke Pak Prabowo agar ini diantisipasi atau dimitigasi dari sekarang. Karena apa? Karena IKN itu tidak melibatkan masyarakat lokal. Hasil penelitian resmi yang dilakukan oleh Visipol UGM yang dipimpin oleh Gafar Karim, ikut ini. Pak Gafar Karim, menjelaskan juga hasil penelitian di situ nanti akan terjadi konflik karena orang yang akan menempati IKN itu bukan penduduk asli. Ya, penduduk asli akan tersingkir dari situ. Nanti yang datang orang luar semua di situ. Itu kata di Pak Gafar. Pak Gafar. Di pertemuan itu hadir ya? Di pertemuan itu mengonfirmasi apa yang dikatakan oleh Pak Kunchoro bahwa di situ menyimpan konflik. Kalau Pak Kunchoro menghitungnya kan 15 tahun lagi akan terjadi perang kan tadi di sana antar penduduk pendatang dengan penduduk lokal yang merasa tersingkir, apalagi banyak tanah yang belum belum diselesaikan sampai sekarang. Nah, itu yang dikhawatirkan. Oleh sebab itu IKN itu supaya ditangani secara betul-betul, jangan sampai nanti menjadi konflik karena terasa ada orang yang seharusnya menikmati alam dan kekayaan alam di situ malah tersingkir dari situ, padahal mereka masyarakat situ.
Itu. Kemudian juga yang dikatakan tadi oleh Pak Kunchoro itu harus diperbaiki penegakan hukum di Indonesia ini. Karena orang itu merasakan sekarang kalau diminta buktinya ya tentu harus ada yang berani kan membawa ke sebuah forum untuk menilai. Tapi ini kan karena yang membawa ke forum secara terbuka bahwa itu ada, atau ketika gejalanya ada lalu disembunyikan, dilupakan begitu saja gitu, seperti ada kasus ini meletup, tiba-tiba hilang dan macam-macam. Sehingga kesannya tadi kan hukum itu menurut Profesor Kunchoro tadi ya dijadikan alat untuk mencari pembenaran atas apa yang diinginkan oleh pemerintah. Kalau pemerintah ingin ini, hukumnya tidak ada, hukumnya yang dibuat atau hukumnya yang diubah. Kalau ada orang tidak mendukung, orang yang tidak mendukung itu disandra dengan kasus. Nah itu sangat buruk sekali bagi penegakan hukum ke masa depan untuk menyelamatkan Indonesia. Karena kalau itu dibiarkan nanti akan terjadi hukum rimba. Di setiap pemerintahan akan muncul cara-cara seperti itu. Pemegang kekuasaan dari pusat sampai ke daerah sampai institusi masing-masing akan terus melakukan penukangan terhadap hukum. Nah kalau itu terjadi, ya tinggal nunggu hancur apalagi kan. Sebuah negara itu kan gini, aset ketahanan sebuah negara 44% itu hukum. 33% itu sumber daya alam. Nah, sisanya itu segmented. Ya, institusi ini, institusi itu. Terbesar itu hukum ya? Terbesar hukum. Oleh sebab itu kalau yang dikatakan oleh Pak Kunchoro tadi tidak diperhatikan, ya mungkin terasa menakut-nakuti, ini akan terjadi perang saudara atau apa. Tapi monggo Pak Prabowo sebagai presiden ini perhatikan betul. Ini concern dari para guru besar Pak ya? Concern kepada negara, kepada mumpung ada pergantian sekarang, itu menjadi catatan penting. Bahkan Pak Profesor Fahmi itu, Fahmi Radi, guru besar Fahmi ekonomi. Radi, ya, yang dulu sangat ekonomi UGM dulu sangat mendukung kebijakan Pak Jokowi tentang Freeport, sampai menulis buku dia bahwa ini adalah satu kemajuan yang dulu tidak pernah dilakukan oleh pemerintah. Dia sekarang kemarin tuh mengatakan, ada tuh di rekamannya, mengatakan Pak sekarang ini katanya sumber daya alam kita itu sudah dirampok habis-habisan. Tambang-tambang itu sudah dirampok habis-habisan. Dan backingnya mulai dari aparat di tingkat bawah sampai ke langit ke-7. Dia bilang langit ke-7. Istilahnya langit ke-7. Langit ke-7 yang membacking para penjahat-penjahat alam itu. Mungkin itu selain backing ada juga pembiaran terhadap perusakan alam yang kemudian dijadikan alat untuk menekan masyarakat. Itu hasil studi yang dilakukan oleh Pak Fahmi Radi ya? Fahmi Radi sehingga menghasilkan itu. Itu. Pak, ini negara ini akan hancur nih katanya. Sumber daya alam kita tuh semua sektor sudah dikuasai dan itu ada backingnya dari tingkat desa ya sampai ke tingkat langit ke-7. Kalau bahkan disebut ya ada yang nyebut iya itu kata Pak Dahlan Iskan, backing para mafia itu Tuhan katanya. lebih langit ke-7 gitu. Harapannya Pak Fahmi mungkin berharap ini yang menyelesaikan tinggal presiden lah ini. Hanya presiden. Ia bilang katakan nggak bisa ini kalau bukan presiden. Dan kalau presiden mau bisa gitu. Tapi kalau bukan presiden ini tidak bisa. Jadi penting menjadi catatan presiden baru Pak ini. Iya. Semua mengatakan ini hanya presiden yang bisa memperbaiki perusakan alam, perampokan kekayaan alam, permainan hukum dan sebagainya ada di presiden. Gitu. Oleh sebab itu ya kita titipkan ke Pak Prabowo sebagai pemerintah baru, gitu ya, agar negara ini jalannya enak lah ya menuju ke mana nanti ke Indonesia emas. Ya. Pak Mahfud, di forum itu juga saya menyaksikan ada beberapa pernyataan berkait dengan pemberantasan korupsi. Ya. Disampaikan karena kan Pak Prabowo sangat concern dari kampanye-kampanyenya, dari janji-janji sambutannya mengatakan akan memerangi korupsi. Iya, iya. Itu antara lain dinyatakan oleh Zainal Arifin Mohtar, ya, Fakultas Hukum UGM Uceng. Kita lihat videonya Pak, ini ada videonya. Indeks persepsi korupsi Indonesia itu jatuh hanya ketika KPK itu hancur. Begitu KPK dibentuk 2002, IPK kita dari 1,7 itu lompat menjadi 2 lebih. Berjalan KPK itu berjalan lumayan sampai 10 tahun, indeks persepsi korupsi kita itu naik 1 poin lebih. Indeks kenaikan tertinggi sedunia kita yang pegang, rekor itu.
Ketika KPK diganggu di zaman akhir SBY 2012-2017, kita turun 1 poin. Dari 36 menjadi 35. Begitu diperbaiki kembali, SBY menyampaikan dukungan, itu naik terus sampai 4.0 di zaman Jokowi, dan akhirnya ketika 2017 kita resmi membunuh KPK, itu kemudian dia turun sekarang sampai balik ke square 1. Jadi turun balik ke 34. Tentu ya, kalau menggunakan indeks itu, saya ingin katakan bahwa kalau mau cepat dan kalau dalam tanda kutip pragmatis saja, Pak Prabowo mau memperbaiki indeks persepsi korupsi, perbaiki KPK. Karena itu angkanya naik turunnya itu kita seiring dengan kerjanya KPK, independensi KPK, lalu kemudian bagaimana dia melakukan pemberantasan korupsi, kira-kira begitu. Tidak pernah dibikin pengawasan yang memadai terhadap hakim. KY dibunuh secara sistematis. KY itu Komisi Yudisial, itu dulu punya kewenangan yang banyak tuh. Termasuk ikut seleksi hakim di tingkat negeri, ikut seleksi hakim di tingkat tun, itu dibunuh satu-satu tuh. Dibatalin undang-undangnya, hilangin. Dari Mas Uceng ini ada beberapa poin penting lagi buat Pak Prabowo, Pak, ya. Jadi kalau memang komitmen pemberantasan korupsi, rumus yang paling gampang sebenarnya perbaiki KPK, kuatkan KPK, karena peran KPK sangat penting atas naik tidaknya, turun tidaknya indeks persepsi korupsi. Apa pandangannya Pak Mahfud? Ya betul, dan itu pengalaman kita tadi kan diceritakan juga oleh Uceng ya. Coba itu contohnya ketika waktu Pak SBY terjadi gangguan kepada KPK oleh polisi. Di akhir pemerintahan SBY. Di akhir pemerintahan SBY. Sebenarnya sejak awal pemerintahan edisi 2 kan, sampai akhir pemerintahan ada upaya mengganggu KPK. Kan turun indeksnya. Tapi ketika peristiwa itu begitu gawat, SBY turun tangan kan, mengeluarkan Perpu menyelamatkan KPK, menghalangi atau memerintahkan agar ada 2 pejabat KPK akan ditangkap. Yang peristiwa cicak buaya digagalkan itu ya? Iya kan ada 2 akan ditangkap kan, terus pagi-pagi saya bilang ke SBY, ada Pak Joko Suyanto, itu Pak hari ini mau ada penangkapan ya, ada pesan dari teman-teman, lalu Pak SBY bertindak panggil Joko Suyanto, Menko Polhukam waktu itu, katakan Pak Joko jangan sampai terjadi itu gitu. Dan waktu Chandra M. Hamzah sama waktu itu kan mau ditangkap sama Trianto mau ditangkap. Iya, terus akhirnya bergerak-gerak terus sampai pada akhirnya tetap ditersangkakan juga. Lalu kita yang MK yang turun tangan kan membatalkan undang-undang bahwa mereka yang ditersangkakan tuh diberhentikan dari KPK dan seterusnya. Nah itu kan naik lagi tuh. Naik lagi, SBY meninggalkan ini. Pada Pak Jokowi kan terus turun, mula-mula naik kan, naik, terus anjlok pada tahun 2022 itu menjadi 34 dan terus menerus sampai sekarang gitu. Nah oleh sebab itu Pak Prabowo pesan dari kawan-kawan di Jogja yang concern terhadap penegakan hukum, kalau Bapak sungguh-sungguh sama pandangannya dengan kami bahwa hukum ini harus tegak seperti yang Bapak selalu katakan, korupsi harus dihapus. Yang paling penting untuk pertama dilakukan bagaimana KPK itu kuat lagi. Dan sekarang bola ada di tangan Pak Prabowo meskipun sudah masuk ke DPR, tapi itu bisa sebelum pada akhirnya DPR menyelesaikan itu. Maksudnya calon komisioner KPK? Ya gini, calon komisioner KPK itu memang udah diserahkan berdasar hasil pansel. Yang diserahkan ke presiden itu 20. Itu selesai dari pansel. Tapi dari presiden ke DPR tinggal 10. Mungkin Pak Prabowo bisa melihat lagi dari 10 itu yang sudah disampaikan presiden. Karena sebenarnya presiden punya 20. Sekarang yang 10 itu kalau mau dipilih lagi dari tetap yang sudah hasil pansel itu, saya kira Pak Prabowo bisa melakukan itu karena ini kan masih dilantiknya KPK ini Desember kan? Tanggal 20 Pak. 20 Desember bekerja. Nah itu aja pesannya, sehingga pemberantasan korupsi, penegakan hukum itu ya 44% dari keseluruhan aset negara. 44%
beban tugas pemerintah itu kan ada di penegakan hukum menurut World Bank, ya kan? Sisanya itu gampang, kalau hukumnya sudah bagus, yang lain tuh gampang diatur, dan Pak Prabowo akan terbantu oleh itu. Itu keyakinan teman-teman di Jogja. Kemarin teman di Jogja enggak perlu melihat masa lalu lah dulu ya, masa lalu nanti pada saatnya diskusikan lagi sebagai catatan-catatan penting dalam penegakan. Tapi untuk Pak Prabowo bekalnya memulai pemerintahan itu. Dan bekal ini bukan ide baru, idenya Pak Prabowo sendiri. Betul. Tinggal kan ide Pak Prabowo memberantas korupsi, menegakkan hukum, intel tidak boleh nginteli rakyat, itu kan dari Pak Prabowo. Ya, intelijen itu tidak boleh ngintel rakyat yang berbicara kritis dan sebagainya. Intel itu bekerja untuk keperluan keamanan negara, kan begitu. Kalau rakyat beraspirasi, berdiskusi dan sebagainya, nggak usahlah dibuntut-buntuti. Itu kan kata Pak Prabowo sendiri. Dan Pak Prabowo sudah mengatakan kalau saya nyeleweng dari pemerintahan, tinggalkan saya. Nah ini teman-teman para guru besar di Jogja juga dengan penuh hormat menyampaikan Pak Prabowo, ini masukan dari kami, dan kampus akan terus memberikan pandangan-pandangan yang objektif, kalau perlu kritis gitu ya, selama perjalanan ke depan untuk memperbaiki negara ini. Nah, pandangan objektif dan kritis itu antara lain juga disampaikan oleh Dr. Ari Sujito, Pak. Ari Jito di situ. Pak Mahfud bisa memberikan apa yang menjadi penekanan oleh Ari Jito? Ya gini, Ari Jito ini wakil rektor UGM, Universitas Gadjah Mada. Dia menyatakan gini, kita berharap sebenarnya demokrasi itu, meminjam istilahnya Dodi Ambardi, demokrasi itu kan dalam rangka redistribusi. Setiap ada momen seperti ini ada redistribusi dan keseimbangan kembali kekuasaan itu. Dan itu dalam rangka membangun demokrasi juga. Tapi menurut Ari Jito, pernyataan-pernyataan Pak Prabowo sampai saat ini memang mau memperbaiki demokrasi. Tapi prasyarat-prasyarat untuk membangun demokrasi yang benar sampai sekarang belum tampak dari langkah-langkah Pak Prabowo. Nah saya bilang sama dia, ya Pak Prabowo itu kan militer, ya nunggu dong sesudah kekuasaan ada di dia. Oleh sebab itu saya setuju dengan Hasim Joyo Hadikusumo yang mengatakan Pak Prabowo itu tunggu aja tanggal 21 nanti akan terlihatan. Itu janjinya Hasim Joyo ya. Tunggu aja tanggal 21. Dia sudah presiden, pasti dia sudah punya garis-garis kebijakan yang akan memperbaiki Indonesia ke depan. Nah, itu. Lalu diskusi itu Pak, saya perhatikan ada juga yang bicara tentang, guru besar yang bicara tentang bagaimana pemerintah menggunakan dengan baik perkembangan teknologi digital. Itu Profesor Fathul Wahid kalau tidak salah Pak, Rektor Universitas Islam Indonesia, Rektor UI. Ada videonya Pak, ini kita saksikan dulu videonya Pak Fathul Wahid. Tervalidasi lagi ketika 2 hari yang lalu saya ngobrol sama kawan-kawan pegiat ekonomi kreatif, termasuk broadcasting. Nah, dia punya pemandangan menarik. Jadi Jokowi itu pasti punya tim yang bisa melihat peta, terkait juga dengan mahadata, big data. Ketika ada letupan-letupan itu seberapa besar, Pak? Kalau bisa diambil kan diambil. Nah, sehingga ketika misalnya anaknya berani pakai kaos Putra Mulyono, itu pasti sudah hitung-hitungan. Toh nggak banyak yang ngomong seperti itu. Ketika kita diam, maka itu semakin hilang suaranya. Dan ini tidak hanya di kalangan awam, kalangan pimpinan perguruan tinggi juga sama. Soal ini tidak pernah masuk diskusi forum rektor Indonesia. Dan ketika ada isu itu yang posting satu saja, saya tidak pernah melihat ada yang menimpa, mati hilang dengan ucapan selamat dan lain-lain, dengan foto besar-besar, hilang. Dan kalau ini terus-terusan terjadi, maka semakin berat lagi normalisasi pelanggaran-pelanggaran ini. Terutama di kalangan anak muda, bayangan saya bahwa kalau kawan-kawan yang masih waras ada tadi itu di kelas, di kampus, atau di langgangan, pelan-pelan bisa membantu. Tapi yang susah ada di kalangan kasapuan, pimpinan perguruan tinggi dan lain, meyakinkan anak muda sekarang bahwa korupsi itu brengsek, itu susah sekali. Karena lagi-lagi normalisasi. Itu buktinya ya tidak dihukum, buktinya juga masih meninggal, buktinya juga masih aman-aman saja.
Jadi kita berharap buku itu nanti bisa menjadi semacam senjata lah untuk mendidik dan meyakinkan bahwa korupsi itu memang betul-betul menyengsarakan bangsa. Pernyataan Prof. Fathul ini mirip semacam otokritik bagi dunia kampus. Ya. Bagaimana concernnya kampus ya dengan perkembangan teknologi digital dan seberapa care mereka terhadap demokrasi. Iya Pak, begitu Pak. Iya, ya betul. Itu jadi begini, dalam menghadapi kritik atau gerakan masyarakat misalnya, Pak Jokowi itu diyakini oleh Pak Fathul itu sudah punya big data. Jadi kira-kira ini begini, kalau kasus ini ditanggapi itu malah rame, maka banyak kasus-kasus yang didiamkan aja kan, hilang sendiri. Dikelola dengan baik lah kira-kira gitu ya. Baik. Biarin aja, nggak usah ditanggapi, nggak usah ditabrak gitu, akhirnya kan hilang sendiri. Sampai orang yang memberi masukan itu frustasi. Dan penyakit itu menurut yang duduk di sebelahnya Pak Fathul tadi, Profesor Edi Suhandi Hamid, sekarang sudah melanda perguruan tinggi. Perguruan tinggi sekarang ini, forum rektor, aptisi atau apapun, sudah hilang daya kritisnya. Prof. Edi itu kan mantan ketua forum rektor kan Pak? Mantan ketua forum rektor. Sekarang dia rektor di Universitas Widya Matara, mantan rektor UII juga. Iya, betul. Nah, dia mengatakan kalau dulu ada apa-apa, forum rektor berkumpul, pemerintah itu respon. Zaman Pak SBY itu. Dengan forum rektor kan dekat sekali gitu. Ini yang sekarang nggak ada forum rektor, apa sudah pada rebutan ikut ke sana. Kalau ada sesama satu kampus bicara itu kampus lain sepertinya dibakar untuk membantah dan sebagainya gitu. Itu Prof. Edi, sehingga sekarang itu forum akademis yang bisa menjadi influencer itu sudah tidak ada menurut Prof. Edi. Dan itu betul, yang duduk lagi di sebelahnya Fathul Wahid tadi kan Profesor Al-Makin, mantan rektor UIN Sunan Kalijaga. Berguru aja nih teman. Dia bercerita teman-teman rektor lain katanya, tahu enggak Pak gitu. Sekarang ini orang mau menjadi pejabat eselon 1 dan 2 itu ada harganya. Antara 2 miliar sampai 5 miliar. Dan itu cash, datang orangnya. Kamu mau jadi itu, ini tarifnya. Gitu. Nanti, kalau enggak punya uang, enggak apa-apa, ada yang bayari atau asal beri akses dia ke APBN yang ada di kampus. Jadi misalnya saya ingin jadi rektor, lalu minta ke Anda, tolong bayari nih 5 miliar untuk ngurus agar saya dapat ini. Anda bayari, cash, ditunjukkan uangnya, tapi nanti ini harus dibayar dengan proyek, cash kepada APBN. Nah, itu untuk eselon 1 dan 2 sudah umum diketahui kayak gitu. Jadi pengalaman-pengalaman betapa busuknya birokrasi itu. Saya berharap ini tidak usah ditanya lah Pak Mak ini buktinya apa, siapa yang melawan, tidak penting. Karena masalah itu sudah menjadi pengetahuan umum. Paling tidak kalau baca bocor halus, Tempo itu kan sudah bercerita kayak gitu semua. Suap menyuap di antara birokrasi. Bahkan kalau Tempo sudah menyebut birokrasinya ini. Yang begini ini, tidak perlu dipersoalkan siapanya karena ini kita mau menatap ke depan. Ya kan, supaya Pak Prabowo tahu bahwa birokrasi kita itu busuk. Gitu. Ya seperti itu. Ya. Jadi kalau jabatan sejak dulu lah sampai di kementerian yang katanya suci, dekat kepada Tuhan. Wah, itu yang paling ramai dulu. Iya kan? Yang periode yang lalu, periode pertama. Korupsi haji dan segala macam itu ya. Dan sebagainya itu kan banyak di situ, dan itu banyak memang. Dari menteri yang waktu iparnya menteri lah, saudaranya menteri lah datang ke calon rektor. Mau pemilihan rektor di satu tempat, datang, kamu kalau mau jadi ini nanti akan ada proyek ini kasihkan ke sini, nanti kamu bisa jadi. Itu sudah menjadi rahasia umum. Semua orang tahu dan semua orang waktu itu mau bersaksi. Mau bersaksi. Nah, tapi kan pada akhirnya kan ketua partainya ya yang kemudian ditangkap, dipenjarakan karena dia yang kemudian dominan di kementerian itu waktu itu. Yeah. Sehingga menterinya juga bisa selamat begitu karena memang itu dimainkan oleh ketua partai. Nah, maksud saya itu yang terjadi. Saya pernah ditanya oleh teman dari KPK lah belum lama ini, gimana Pak
pemberantasan korupsi makin buruk sekarang. Korupsinya makin banyak, vertikal, horizontal sudah terjadi di mana-mana. Bapak ditanya oleh siapa nih? Teman dari KPK. Oke. Ya, teman dari KPK, dia ingin membuat strategi kebijakan korupsi. Lalu di antara diskusi itu, saya bilang, Anda tahu enggak? Saya bilang, selama saya jadi Menko Polhukam, saya punya pola-pola. Kantor-kantor itu korupsi. Di bidang perusahaan misalnya. Tiba-tiba sebuah akte pendirian sebuah perusahaan, aktenya resmi, masuk, sudah dikunci di Kumham, tiba-tiba berubah. Dan yang punya kunci pertama itu tidak bisa buka lagi karena sudah dibuka orang dan sudah berubah susunan pemilik saham dan sebagainya. Dan ini berpola di mana-mana. Saya katakan itu yang saya temukan. Jadi terkonfirmasi? Terkonfirmasi karena yang laporan ke saya tentang itu banyak. Tiba-tiba, Pak, saya punya perusahaan ini, saham saya sudah berubah, pemiliknya sudah berubah. Padahal saya tidak pernah ngubah ini. Ketika kita untuk mengubah kan harus masuk ke Menkumham. Nah, masuk ke Menkumham kan harus untuk mengubah. Saya tidak pernah masuk ke sana untuk mengubah. Tiba-tiba berubah. Dia masuk sendiri udah tidak bisa. Sudah dikuasai orang lain. Nah, dan pola itu terjadi di mana-mana, terutama di dunia pertambangan. Bukan hanya 1, 2. Saya kan menangani itu. Yang kasus kemudian menjadi kasus orang masuk penjara itu dan ada yang kemudian jadi tersangka pejabatnya gitu. Kan dengan pola itu dan itu terjadi di mana-mana. Dulu ketika Pak Mahfud di Menko Polhukam menemukan itu, kan ada upaya untuk menyelesaikan, Pak, menghilangkan itu. Di mana hambatannya, Pak? Kenapa itu masih berlangsung terus? Karena ada backing dari sampai langit ke-7 itu. Jadi ketika datang kepada saya kan, Pak, saya ini didolimi orang, kenapa ini? Akte saya begini tiba-tiba sudah berubah ini di Kumham. Saya mau membuka lagi bahwa ini tidak benar, saya sebagai pemilik, enggak bisa saya buka lagi. Udah dikunci di sana. Padahal yang harus buka kuncinya pertama tuh saya kan gitu. Dari anunya itu ya, passwordnya gitu ya. Nah, akhirnya apa? Sudah saya pelajari, kirim surat saya ke Menkumham. Pak, ini salah, harus dibenarkan. Nah, terjadilah kasus itu meledak, ya kan? Karena terjadi suap menyuap antara yang mau ngurus, yang masuk apa. Dan itu pada akhirnya yang jadi korban biasanya orang yang tidak bersalah di dalam kasus itu. Sehingga dia tidak berdaya. Terus di mana itu? Ya backupnya yang kuat. Dari bawah sampai ke atas itu sudah main semua. Anda bisa kalau bukan apa yang harus presiden. dilakukan oleh pemerintahan Daso, Pak? Pak Prabowo nanti melakukan apa untuk menghilangkan itu? Karena berkali-kali Pak Mahfud berusaha melakukan, tapi kemudian terbentur dengan berbagai kalau menteri melakukan itu susah, Pak. Kenapa kalau menteri melakukan? Karena jabatannya berdasar undang-undang setara. Menteri SDM punya undang-undang sendiri, Menteri Kumham punya undang-undang sendiri. Masing-masing berpegang pada undang-undangnya. Karena itu atasnya yang harus melakukan. Nah, dalam keadaan itu ketika saya sebagai menteri menyampaikan ini harus begini. Enggak, saya punya undang-undang kewenangan sendiri. Kan gitu kan? Terjadi misalnya peraturan menteri yang sifatnya teknis. Misalnya ya di kantor hukum dan HAM gitu, ini teknis nih untuk pendaftaran PT perusahaan, pendaftaran perusahaan. Ini permen gitu. Tapi kemudian permen ini bertentangan dengan PP yang ada di kementerian lain, PP yang berlaku untuk masalah lain. Permennya mengatakan permen saya begini, yang sana ini melanggar ini kan. Melanggar peraturan pemerintah, melanggar undang-undang di kementerian lain gitu kan. Nah kalau ini kan tinggal presiden, kalau mau. Iya kan? Presiden panggil dong. Begini, selesai. Jadi Prabowo sekarang punya willingness untuk itu, sehingga Pak Mahfud punya harapan ini bisa akan dilakukan. Punya harapan, karena masalahnya itu lintas kementerian itu merasa ada ego sektoral, dan kadang-kala ego sektoral itu menjadi sumber korupsi. Saya bilang ke teman yang dari KPK, coba Anda tanya kepada saya. Kementerian apa yang tidak ada koruptornya? Saya hafal satu-satu setiap kementerian itu. Yang sudah terjadi aja saya bilang, kasus apa, di mana gitu. Saya hafal tuh di setiap kementerian. Saya bilang, Anda mau tanya apa? Saya bilang, saya tahu itu. Saya bilang gitu. Dan ini kuncinya harus Pak Prabowo sendiri yang menjadi panglima. Sesuai dengan kata Pak Fahmi Radi itu kan. Fahmi Radi mengatakan, ya harus Pak
harus presiden sendiri jadi panglima ini. Nggak bisa diserahkan, dilimpahkan itu kalau urusan yang kayak gitu. Selama Pak Mahfud menjadi Menko Polhukam, sebagai koleganya adalah Pak Prabowo di Menteri Menhan, pernahkah Pak Mahfud cerita-ceritain kepada Pak Prabowo supaya beliau firm dengan bahwa telah terjadi seperti ini yang bisa dia selesaikan nanti ketika menjadi presiden? Pernah, tapi khusus spesifik masalah TNI. Gitu. Saya tidak bicara di departemen lain begitu, departemen lain begitu. Bahkan Pak Karena konteksnya di Menhan, jadi Bapak bicara soal TNI. Iya. Waktu itu saya akan melakukan tindakan terhadap TNI aktif. Iya. Saya ketemu Pak Prabowo, ketemu Panglima. Bapak setuju enggak? Ini masyarakat selalu bilang, gitu. Masyarakat selalu bilang bahwa kalau TNI melakukan korupsi, tidak ada yang berani bertindak. Bapak-bapak setuju enggak kalau saya ini mengambil langkah harus ada TNI aktif? Oh, setuju. Pak Prabowo bilang gitu. Oh, setuju saya. Pak Menko katanya, karena memang kami ini jangan dikira maling. TNI itu ingin baik juga. Kalau ada yang tidak baik, udah ditangkap aja. Itu kata gitu. Prabowo? Iya, Pak Prabowo. Sama dengan Pak Andika. Setuju, Pak. Kita dukung siapa yang mau ditindak gitu. Panglima TNI waktu itu ya? Panglima TNI gitu. Jadi sebenarnya keinginan itu di Pak Prabowo ada. Gitu. Bahkan Pak Prabowo, saya senang kalau Pak Menko bisa melakukan tindakan-tindakan itu. Jadi tidak ada psychological barrier ya di antara sesama jenderal dan sebagainya. Ya. Gitu. Ya. Jadi Pak Prabowo punya itu di awal periode beliau mengatakan itu kepada saya. Apalagi ya istilah bangsa ini itu sekarang generasi mudanya kan ada tuh yang hadir juga di sini Sekretaris Dewan Guru Besar UGM, Profesor Kumoro namanya ya. Profesor Kumoro. Profesor Ya. Kumoro. Hadir Kan, juga Pak ya? Hadir. Iya. Dia mengatakan ini sekarang ini sudah sangat sudah sangat gawat katanya. Anak generasi muda itu sekarang kalau dibilang bahwa korupsi bahaya itu sudah enggak. Sudah mereka tidak merasa tergugah, tidak apa, sudah menganggap itu berita biasa. Kan bahaya ke masa depan bangsa ini. Kalau iya kan? Baca di berita tuh ada korupsi sekian, ya biasa-biasa aja tuh anak muda sekarang katanya. Dan kemudian apa yang disimpulkan dari situ? Sekarang itu ya bahasa elit itu tidak nyambung dengan rakyat. Sehingga hanya berhenti pada tataran elit saja iya, katanya. berhenti pada tataran elit. Tapi saya punya pendapat begini, ya memang begitu ya. Kalau misalnya bicara soal approval rating gitu ya. Approval rating. Itu hebat tuh. Misalnya Pak Jokowi approval ratingnya sekian. Menurut saya untuk memperbaiki negara ini jangan bergantung pada survei. Karena survei itu pasti akan mengatakan pemerintah ini baik selama memberi bansos, selama memberi BLT, selama keadaan aman siapapun pemerintahnya. Coba nanti taruhan dengan saya. 3 bulan saja Pak Prabowo memerintah, lalu disurvei. Pasti rakyat puas. Selama ada kebijakan untuk rakyat dengan baik. Ada kebijakan gitu ya? dengan baik. Bahwa, apalagi ini berdasar data ya, sampai saat ini itu Pak Prabowo adalah presiden pertama di dunia yang mempunyai suara pemilih terbanyak. Di dunia loh. 96 juta. Iya. Yang kedua 81 juta itu Biden. Ya, kalau enggak salah. Pokoknya ada 5 negara. Kalau di Indonesia apalagi Pak Prabowo. Nah, sudah pastilah akan puas siapapun presiden. Jangan apalagi modal awalnya segitu ya. Ya modal awalnya Pak Prabowo kan selalu di atas 40% sejak dulu. Ya. Di dalam pemilu yang dimana dia agak di pinggir gitu ya, bukan ada di pusat kekuasaan. Kalau sekarang ada di pusat kekuasaan, bisa kuat sekali gitu. Ya, memang kalau dari sudut persentasi pemilih itu yang paling tinggi Pak SBY kalau pemilihan itu. 2 kali pemilihan Pak SBY selalu di atas 60%. Kalau Pak Prabowo ini dengan suara yang 96 juta itu 58%. Kalau Pak SBY dengan suara 70 juta, 73 atau 74 juta itu 60,6%, 60,8% gitu. Jadi Pak SBY tertinggi kalau persentasi, tapi kalau jumlah suara orang yang tertinggi Pak Prabowo. Kenapa?
Karena penduduk tuh bertambah terus kan. Iya. Jadi ya itu jadi persentasinya. Jadi Pak Mahfud ingin mengatakan bahwa approval rating itu tidak real menggambarkan situasi Tidak real. sesungguhnya. Tidak real. Ya real menggambarkan dari rakyat yang hanya ingin menikmati kenyamanan, bukan meraih kemajuan. Kalau untuk meraih kemajuan yang harus didengar itu elit, karena elit yang bisa bicara kemajuan, Yang perguruan paham, tinggi, civil society, gitu ya, kaum profesional kan gitu. Kalau rakyat itu udah dikasih apa lalu tanya apakah Anda puas dengan pemerintahan Pak ini, pasti puas. Mana coba ada survei ketidakpuasan terhadap ini. Makanya Karena selalu rakyat orang hanya butuh itu kenyamanan, keamanan gitu. Ya pasti puas. Besok saya yakinlah Pak Prabowo di survei aja sesudah 3 bulan. Rakyat, apakah Anda puas Pak? Puas, pasti. Siapapun. Jadi maksud saya jangan diandal-andalkan bahwa kalau Pak ini ratingnya sudah mau berhenti tinggi. Enggak, semua akan tinggi. Rakyat kita itu arif untuk pokoknya enggak jahat, enggak sepanjang tidak mengeluarkan kebijakan yang merugikan rakyat, yang membuat ya, rakyat menderita, itu pasti akan persepsinya bagus gitu ya. Pasti. Nah, oleh sebab itu kalau kita memperbaiki jangan bergantung surveinya sekian. Nggak usah di elit karena yang mengerti tentang strategi, analisis dan sebagainya itu ya elit. Itu mungkin Bapak yang selama ini mengakibatkan pandangan bahwa ketika sejumlah orang elit mengatakan bahwa demokrasi kita dirusak, ya dinodai, tapi kemudian di bawah mengatakan baik-baik saja, jadi nggak ketemu gitu ya Pak? Iya, dibela. Itu enggak, sudah bagus negara, sudah 82% gitu. Baik, satu lagi Pak, ini terkait dengan upaya penegakan hukum. Terakhir Pak Mahfud mungkin mengikuti perkembangan bahwa pemilihan ketua Mahkamah Agung baru selesai. Sebelumnya kita sangat concern dengan itu gitu. Lalu terpilih sekarang Hakim Agung Sunarto. Apa pandangan Pak Mahfud dengan terpilihnya Pak Hakim Agung Sunarto? Saya bersyukur Pak Sunarto. Dia pernah menjadi mahasiswa saya. Oh, iya. Di usia sudah agak tua. Menjadi mahasiswa saya untuk program S2-nya. Kemudian sesudah jadi Hakim Agung, saya lihat track record-nya itu bagus. Saya tanya ke civil society, bagus gitu. Sehingga dia sekarang terpilih, maka saya mengucapkan selamat. Ada harapan Mahkamah Agung ini akan baik. Dan itu juga satu kejutan karena sebelum itu kan rame isunya ada seseorang. Persis. Ada seseorang yang sudah diolah oleh beberapa orang agar ini yang jadi. Dan betul menjadi lawannya, tapi kemudian terpental Pak dia ya? Iya, saya bersyukur bahwa itu bisa dihambat. Dan sangkaan saya entah benar entah tidak, situasi itu berubah. Bahwa semula sudah akan terpilih orang yang direkayasa ini, tapi berubah ketika Ketua Mahkamah Agung kan, tanggal 15 itu kan dipanggil menghadap atau ketemu dengan Presiden terpilih. Dengan Presiden terpilih Pak Prabowo. Saya kira Pak Prabowo memberi pesan agar dipilih yang benar gitu. Oh itu menurut dugaan saya, dipilih yang benar, jangan ikut rekayasa. Sehingga ini tadi yang sudah diunggulkan akan menang jatuh karena Pak Prabowo ingin yang baik. Kira-kira pesan yang saya tangkap dari situ, saya tidak tahu itu benar apa tidak. Kan aneh, besok mau pemilihan Ketua Mahkamah Agung ketemu dengan Presiden. Ya kan? Dan terpilih secara mengejutkan. Seperti halnya juga gagalnya revisi Undang-Undang Pilkada kan? Kan tapi juga bisa diartikan, mengejutkan juga. Bisa diartikan bahwa perlawanan Pak, bisa jadi pesanannya ini tapi dilawan, bisa juga kan? Memang gitu, ada, ya bisa juga. Dilawan dari dalam. Karena hakim itu independen, nggak bisa didikte, gitu kan? Tapi mungkin bertemu, hakim tidak bisa didikte, lalu ada yang menjamin, kamu tidak akan didikte, pilih aja yang benar kan gitu. Bisa ketemu kan itu. Sehingga muncul nama Pak Sunarto. Saya mengucapkan selamat dan gembira. Saya juga selamat kepada Pak Syarifuddin, itu kakak kelas saya dulu di kampus. Satu alma mater ya? Iya, satu alma mater, dua tahun di atas saya, dan dia bisa mengakhiri tugasnya dengan baik. Dan ya cukup memberi kepuasan lah dengan segala kekurangannya. Itu aja. Baik, cukup Mahfud saya kira. Baik, sampai di sini dulu. Negara demokrasi adalah negara yang pemerintahnya terbuka terhadap kritik masyarakat. Karena kritik memang diperlukan untuk perbaikan bagi pemerintahan.